Latihan soal asesmen sumatif akhir semester fikih kelas 7 tahun 2025 Madrasah Sanawiyah. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan setelah tergelincirnya matahari. Hukum melaksanakannya adalah fardhu ain bagi setiap laki-laki yang sudah balik. Terjemahan dari dalil sholat Jumat yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Syarat wajib sholat Jumat. 1. Islam. 2. Merdeka. 3. Balik. 4. Berakal. 5. Laki-laki. Syarat khutbah Jumat. 1. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. 2. Suci dari najis, baik badan, pakaian maupun tempatnya. 3. Menutup aurat. 4. Berdiri bagi yang mampu. 5. Duduk di antara dua khutbah. Syarat khutbah Jumat berkaitan dengan jumlah jamaah menurut kitab Safinatun Najah minimal 40 orang. Urutan rukun khutbah: mengucapkan tahmid, mengucap syahadat, mengucap sholawat, berwasiat takwa, membaca ayat Quran, berdoa untuk muslimin. Pada tahap persiapan adzan kedua, Bilal membacakan hadis tentang larangan berbicara saat khutbah. Hikmah sholat Jumat adalah melatih kedisiplinan. Hikmah dari sholat Jumat juga melatih tanggung jawab. Tahapan sholat Jumat dilakukan di rumah, mandi, memakai pakaian bagus dan wangi-wangian. Mengumpulkan dua sholat fardhu ke dalam salah satu dari dua waktu sholat disebut sholat jama'. Contoh jama', tahir, menggabungkan sholat duhur dan asar di waktu asar. Hadits dari Anas yang diriwayatkan oleh Mutafaq alai berisi tentang hukum jama', ta'khir dan jama', takdim dalam bepergian. Cara melaksanakan sholat jama' takdim: niat jama', takdim, tertib, bersambung, di perjalanan, cukup waktu. Memendekkan rakaat sholat yang berjumlah 4 menjadi 2 rakaat disebut sholat qasyar. Sholat yang dapat dipendekkan jumlah rakaat sholatnya: isya, duhur, asyar. Dari beberapa pendapat mengenai jarak, mayoritas ulama-ulama berpendapat 119,9 km. Hukum mengkasyar sholat atau memendekkan jumlah rakaat sholat diperbolehkan. Sholat yang menggabungkan dua sholat dalam satu waktu dan memendekkan jumlah rakaatnya menjadi masing-masing 2 rakaat disebut jama', qasyar. Sholat yang boleh dijama', qasyar adalah duhur, asyar, isya. Tata cara pelaksanaan sholat jama' dan qasyar untuk sholat duhur dan asyar pada umumnya sama. Hal yang membedakan hanya terletak pada niat sholat. Pelaksanaan sholat dalam kondisi yang tidak wajar disebut sholat fardhu dalam kondisi tertentu. Sholat di perahu boleh sholat tidak berdiri. Ilustrasi sholat khauf: imam dan barisan pertama sujud, barisan kedua tetap berdiri untuk berjaga-jaga. Sholat di atas kendaraan. Setelah takbiratul ihram, sholat dilanjutkan dengan menghadap arah sesuai laju kendaraan. Sunnah muakkad secara bahasa artinya sunnah yang dikuatkan atau sangat dianjurkan. Bukan sholat sunnah muakkad adalah sunnah ba'da asyar. Yang membedakan qobliyah dengan ba'diyah adalah qobliyah itu sebelum fardhu, ba'diyah setelah fardhu. Niat sholat sunnah muakkad rawatib qobla subuh. Aku berniat sholat sunnah sebelum sholat subuh dengan menghadap kiblat pada saat ini dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai anjuran para ahli fiqh, setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Batasan jumlah rakaat dalam tahajud paling sedikit yaitu 2 rakaat. Tata cara sholat witir selain bulan Ramadan adalah jumlah rakaat ganjil sebanyak 3 rakaat, setelah sholat isya sebelum sampai terbit fajar, subuh, dilaksanakan sendirian. Pernyataan yang salah tentang tata cara sholat Idul Fitri adalah sholat Idul Fitri dikerjakan setelah 2 khutbah. Sholat Hari Raya Idul Adha dilaksanakan pada setiap tanggal 10 Zulhijjah. Sholat Tahiyatul Masjid dilaksanakan ketika sampai di masjid dan sebelum duduk. Sholat Tarawih bulan Ramadan dilaksanakan setelah sholat Isya dan sebelum sholat witir. Jumlah rakaat sholat Tarawih, 8 atau 20 rakaat. Sunnah ghairu muakkad secara bahasa adalah sunnah yang tidak dikuatkan. Contoh sholat sunnah ghairu muakkad: sholat duha, sholat gerhana, sholat istisqo. Waktu duha sejak pukul 7 hingga memasuki waktu duhur. Sholat untuk mengharap diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sholat istisqa. Sholat sunnah muakkad: sholat sunnah yang selalu dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya: A. Sholat sunnah rawatib. B. Sholat tahajud. C. Sholat witir. D. Sholat 2 hari raya. E. Sholat tahiyat masjid. Sholat sunnah ghairu muakkad: sholat sunnah yang tidak selalu dijalankan. Contohnya: A. Sholat duha. B. Sholat gerhana matahari. C.
Sholat gerhana bulan D, sholat meminta hujan. Sholat dalam situasi yang tidak wajar, sehingga membolehkan penggunaan cara-cara yang lebih luas dan longgar. Contohnya dalam keadaan takut mendapat serangan bersenjata, dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan. A. Sholat jamaah memiliki arti menggabungkan pelaksanaan dua sholat fardhu dalam satu waktu di antara salah satu dari dua sholat tersebut. B. Jika dua sholat dilaksanakan pada waktu yang pertama maka disebut jamaah, takdim. Bila di waktu sholat yang kedua dinamakan jamaah, ta'khir. C. Jarak tempuh sekitar 119,9 atau 120 km menurut mayoritas ulama. Sholat Jumat merupakan sholat wajib 2 rakaat yang dilakukan setelah tergelincirnya matahari atau waktu sholat duhur bagi laki-laki yang telah balik. Syarat wajib sholat Jumat, 1. Islam 2. Merdeka 3. Memasuki usia balik 4. Berakal 5. Laki-laki 6. Sehat 7. Menetap